Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 strategi pemasaran akan mempresentasikan eh, hasil diskusi kami yaitu tentang the customer and competitor analysis, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Fahri Afif, yang kedua Muhammad Faisal, yang ketiga Ibu Reni Anggreni, dan yang keempat saya sendiri Nela Fernanda dengan dosen pengampu Bapak Abror SEME PhD. Baik, langsung saja kita bahas diskusi kita pada siang hari ini dengan pembahas pertama yaitu Bapak Muhammad Faisal. Kepada Faisal dipersilakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama tentang analisis konsumen. Poin penting customer analysis atau analisis konsumen. Yang pertama, industri berperan penting dalam perkembangan negara, dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Industri ini merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan sebuah negara. Dalam perkembangannya, industri juga tidak lepas dari aspek-aspek yang membuat industri tersebut mengalami perkembangan kemajuan. Aspek-aspek tersebut bisa berupa pengelolaan terhadap sumber daya alam yang digunakan, sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan industri, serta aspek-aspek lainnya. Yang kedua, ada informasi. Informasi adalah kunci untuk pengambilan keputusan pemasaran yang efektif. Keputusan yang baik bergantung pada kualitas informasi yang digunakan. Jadi, informasi ini merupakan bahan baku pembuatan keputusan. Keputusan pemasaran yang efektif didasarkan pada informasi yang baik. Keputusan itu sendiri tidak akan lebih baik daripada informasi yang menjadi dasarnya. Kemudian yang ketiga, riset pemasaran membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan teknik riset yang teruji. Riset pemasaran ini berkaitan dengan penyediaan informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pembuatan keputusan. Ketidakpastian ini tidak akan pernah dapat dihilangkan sepenuhnya dalam keputusan pemasaran. Tetapi dengan penerapan teknik riset yang telah teruji dan cermat, ketidakpastian dapat dikurangi. Selanjutnya yang keempat, tujuan utama. Mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami konsumen dan membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Ini membahas informasi yang dibutuhkan tentang konsumen untuk membuat keputusan pemasaran yang efektif. Bagian ini diikuti dengan pembahasan singkat tentang berbagai teknik penelitian yang tersedia untuk mengumpulkan data dari lingkungan pemasaran. Lalu yang kelima, teknik penelitian yang digunakan untuk segmentasi pasar dan mengidentifikasi posisi produk atau layanan yang ada dan potensial. Penggunaan teknik-teknik ini dalam studi penelitian pemasaran yang bertujuan untuk melakukan segmentasi pasar secara kreatif dan mengidentifikasi posisi produk atau layanan saat ini dan yang potensial kemudian dibahas. Keenam, sistem pendukungan keputusan pemasaran diperlukan untuk mengelola informasi yang relevan dalam organisasi. Ini tentang bagaimana informasi terkait pemasaran dapat diatur dalam suatu organisasi dan pengembangan sistem pendukung keputusan pemasaran. Kemudian pengertian analisis konsumen. Analisis konsumen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data tentang perilaku, preferensi, kebutuhan, dan karakteristik konsumen. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang target pasar sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dan efektif. Ini bertujuan untuk memahami pasar dan mengembangkan produk yang efektif.
Kemudian isu-isu penting yang berkaitan dengan pelanggan saat ini adalah yang pertama, ini informasi yang dibutuhkan tentang konsumen dapat dikelompokkan secara luas menjadi informasi saat ini dan informasi masa depan. Isu-isu penting berkaitan dengan pelanggan saat ini, yang pertama, siapa target pasar utama, yang kedua, apa yang memberi mereka nilai, lalu bagaimana mereka dapat didekatkan, bagaimana mereka dapat dilayani dengan lebih baik. Namun, untuk masa depan, kita juga perlu mengetahui bagaimana pelanggan dan kebutuhan serta persyaratannya akan berubah. Pelanggan baru mana yang harus kita kejar dan bagaimana kita harus mengejar mereka. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin selanjutnya dapat disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas pembahasan tentang kelanjutan tentang materi saat ini. Jadi yang selanjutnya yaitu informasi tentang konsumen. Nah, di mana informasi tentang konsumen ini bisa perlu ada 5 peranan utama yang dalam banyak situasi pembelian, di mana yang pertama inisiator, yaitu memulai pencarian solusi. Yang kedua influencer, di mana mempengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga yaitu decider, yaitu membuat keputusan final terkait pembelian. Yang keempat yaitu purchaser, yaitu individu melakukan pembelian. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu user atau consumer, yaitu pengguna akhir produk atau layanan. Nah, di mana bisa kita jelaskan bahwasannya inisiator ini memulai pencarian solusi ini, di mana konsumen untuk melakukan pembelian, beliau harus mulai pencarian solusi untuk masalah pelanggan. Dalam kasus pembelian coklat batangan misalnya, yaitu bisa jadi seorang anak yang lapar menyadari kebutuhannya sendiri akan makanan atau kesenangan. Dalam kasus supermarket, pemesanan ulang produk tentu yang hampir habis terjual dapat dimulai oleh pengawas stok atau oleh sistem pemrosesan pesanan otomatis. Nah, yang kedua yaitu ada influencer. Nah, di mana influencer itu mempengaruhi keputusan pembelian, di mana mungkin memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian seseorang. Contohnya itu yaitu seorang anak mungkin telah memulai pencarian coklat batangan, tetapi orang tua mungkin memiliki pengaruh yang kuat atau dengan memegang kendali keuangan terhadap produk mana yang sebenarnya atau yang layak dibeli oleh anak tersebut. Yang ketiga yaitu decider, di mana dengan mempertimbangkan pandangan pemprakasaan dan pemberi pengaruh, beberapa individu akan benar-benar membuat keputusan mengenai produk atau layanan mana yang lebih akan dia beli. Hal ini dapat kembali kepada pemrakasaan atau pemberi pengaruh dalam kasus coklat batangan, yaitu yang mempengaruhinya adalah orang tua yang mengambil atau sebagai pengendali si anak. Nah, yang keempat yaitu purchaser, yaitu pembelian adalah individu yang benar-benar membeli produk atau layanan. Mereka pada dasarnya adalah individu yang menyerahkan uang tunai sebagai imbalan atau manfaat. Ini bisa jadi anak atau orang tua dari coklat batangan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu user atau consumer. Nah, akhirnya muncullah pengguna akhir dari suatu produk atau layanan. Contohnya tadi yaitu coklat batangan, yaitu anak-anak adalah yang dimaksud sebagai consumer atau user. Selanjutnya, nah, nilai bagi konsumen. Setiap pelaku dalam proses pembelian memiliki nilai yang berbeda. Penting untuk memahami, memanfaatkan yang diperoleh setiap pelaku dari proses tersebut. Nah,
Ya, yang selanjutnya itu informasi tentang konsumen yang di masa akan datang. Nah, di mana dapat isu-isu di atas telah menjadi perhatian para pelanggan saat ini. Namun yang penting bagi masa depan adalah bagian para pelanggan tersebut akan berubah. Ada dua jenis perubahan utama yang paling penting dapat kita analisis. Yang pertama adalah perubahan pada pelanggan yang sudah ada atau keinginan, kebutuhan, dan harapan mereka. Seiring dengan meningkatnya persaingan, maka semakin banyak pula penawaran yang tersedia di pelanggan. Nah, yang selain itu, pelanggan mereka dengan berbagai penawaran dapat menyebabkan peningkatan harapan dan persyaratan. Cara utama untuk menghadapi jenis perubahan ini adalah perbaikan berkelanjutan atau pendekatan Kaizen dari Jepang. Jenis perubahan kedua yaitu berasal dari munculnya pelanggan baru sebagai target yang berpotensi lebih menarik. Segmen yang mungkin kurang menarik pada suatu waktu mungkin menjadi lebih menarik di masa yang akan datang. Selanjutnya. Nah, itu yang selanjutnya itu tujuan analisis konsumen. Di mana tujuan analisis konsumen ini dapat kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu mengenal konsumen, di mana mengetahui siapa konsumen sebenarnya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu membangun hubungan. Membangun hubungan yang kuat dengan konsumen melalui produk atau layanan yang relevan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan yaitu mengidentifikasi peluang pasar baru yang meningkatkan penjualan produk atau layanan yang kita sediakan. Yang terakhir yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Membentuk strategi pemasaran yang efektif dengan menargetkan segmen pasar yang tepat dengan produk atau jasa yang telah kita sediakan di perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Metode analisis konsumen itu ada 5. Yang pertama melalui kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis. Nanti kita bikin pertanyaan, lalu kita sebar ke konsumen. Kemudian yang kedua, wawancara, di mana melakukan percakapan langsung dengan konsumen untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, fokus group, mengumpulkan data dari sekelompok kecil konsumen melalui diskusi terfokus. Selanjutnya, observasi, mengamati perilaku konsumen secara langsung, dan analisis data sosial media, menganalisis data dari platform media sosial untuk memahami opini dan preferensi konsumen. Next. Adapun manfaat analisis konsumen, itu yang pertama pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat terkait produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kedua, pengembangan produk yang inovatif, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, peningkatan kepuasan konsumen, membantu perusahaan meningkatkan kepuasan konsumen melalui produk atau layanan yang relevan. Yang keempat, keunggulan kompetitif, membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dengan memahami pasar lebih baik daripada pesaing. Next. Analisis pesaing dalam strategi bisnis. Pengertian analisis pesaing adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi kekuatan serta kelemahan pesaing. Tujuan utamanya memahami posisi pasar, perusahaan, mengidentifikasi peluang, dan mengembangkan strategi untuk mengalahkan pesaing. Di sini kompetitor analisis atau analisis pesaing menurut Sun Tzu, lihat Klevel 1981 untuk terjemahan yang sangat mudah di filsuf. Pada abad keempat sebelum Masehi, Jenderal Tiongkok merangkum pentingnya analisis pesaing. Jika kamu mengenal musuh sebagaimana kamu mengenal diri kamu sendiri, kamu tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika kamu mengenal diri sendiri tetapi tidak mengenal musuh, untuk setiap kemenangan yang kamu peroleh, kamu akan menderita dan kalah. Jika kamu tidak mengenal musuh maupun diri kamu sendiri, kamu akan menyerah dalam setiap pertempuran. Jadi beberapa ide yang diungkapkan dalam tulisan Sun Tzu itu
sama-sama valid dan dapat diterapkan di pasar bisnis modern. Namun, salah satu isu utama yang dihadapi para ahli strategi bisnis saat ini adalah tingkat kompleksitas yang dihadapi di beberapa pasar yang kompetitif. Dan kini mungkin saja dalam bisnis modern pesaing, pelanggan, dan kolaborator utama adalah perusahaan yang sama. Contoh, dalam industri konstruksi, banyak proyek modal besar kini mengharuskan perusahaan yang sebelumnya terbiasa bersaing secara agresif satu sama lain, berkolaborasi demi keuntungannya bersama. Kompleksitas ini dikarenakan ambiguitas yang dihadapi oleh para eksekutif di banyak pasar modern, semakin menggarisbawahi pentingnya identifikasi dan memahami pesaing. Kompetitor analisis merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan evaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Tujuannya untuk memahami posisi perusahaan dalam pasar, mengidentifikasi peluang, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengalahkan pesaing. Pemimpin industri adalah perusahaan yang jelas untuk dibandingkan dengan aktivitas dirinya sendiri. Inti dari analisis tersebut adalah mengidentifikasi kunci keberhasilan mereka di pasar. Apa yang mereka lakukan berbeda dari yang lain, apa yang membuat perbedaan para operasi mereka, kemudian mereka juga akan menjadi pemenang jika mereka mengetahui dengan jelas tujuan dari perusahaan mereka sendiri. Kemudian, next, dimensi analisis pesaing. Dalam jangka menengah, fokus analisis pesaing haruslah perusahaan-perusahaan dalam kelompok strategis yang sama dengan perusahaan yang bersangkutan. Namun, dalam jangka panjang, ada risiko analisis tersebut dibatasi. Industri secara keseluruhan harus dipindai untuk mencari pesaing tidak langsung yang mungkin memiliki sumber daya atau kekuatan untuk mengatasi hambatan masuk ke kelompok strategis perusahaan yang lama. Meskipun hambatan masuk mungkin tinggi, jika kelompok strategis perusahaan lama menunjukkan laba tinggi atau potensi pertumbuhan di luar pasar lainnya, memungkinkan akan menarik pendatang baru. Analisis pesaing melibatkan evaluasi serangkaian lingkaran konsentris dari para pesaing. Yang paling dalam adalah pesaing langsung dalam kelompok strategis. Berikutnya adalah perusahaan dalam industri yang terdorong untuk mengatasi hambatan masuk ke kelompok strategi dan kemudian calon pendatang dan pengganti yang paling luar. Kemudian ada 4 tahapan utama dalam analisis pesaing yang mungkin akan disampaikan atau dibacakan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, dalam kompetitor analisis, menurut Lehman dan Wiener, tahun 1991 menyarankan 4 tahap utama dalam analisis pesaing. Yang satu, menilai tujuan pesaing saat ini dan di masa mendatang. Dengan ini artinya memahami apa yang ingin dicapai pesaing dalam memberikan petunjuk tentang arah yang akan diambil dan seberapa agresifnya ia akan mengejar arah tersebut. Yang kedua, menilai strategi pesaing saat ini. Nah, ini dengan memahami strategi yang digunakan oleh pesaing dalam mengejar tujuan dan sasaran mereka, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang timbul dari tindakan pesaing. Dan yang ketiga, menilai sumber daya pesaing. Nah, di sini profit aset dan kapabilitas pesaing menunjukkan apa yang akan dapat mereka lakukan saat ini. Sumber daya tersebut mungkin belum sepenuhnya digunakan saat ini, tetapi dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana pesaing akan bergerak di masa yang akan datang dan bagaimana pesaing akan bereaksi terhadap ancaman. Nah, yang keempat, memprediksi strategi masa depan pesaing. Nah, dengan menggabungkan analisis di atas, perusahaan dapat mulai menjawab pertanyaan paling mendasar dalam analisis pesaing. Apa yang mungkin dilakukan perusahaan di masa depan? Nah, masing-masing hal dibahas secara rinci dan khusus dari sumber informasi yang potensial. Dan selanjutnya, memilih pesaing yang baik. Ketika sebuah perusahaan memilih untuk memasuki pasar, perusahaan tersebut juga memilih pesaing. Oleh karena itu, dalam pemilihan peluang baru,
penting untuk menyadari bahwa tidak semua pesaing sama-sama menarik. Sama seperti pasar yang dapat menarik dan kekuatan perusahaan dapat sesuai dengan pasar tersebut. Pesaing juga dapat menarik atau tidak menarik. Perusahaan yang matang secara kompetitif memahami pasar tempat mereka beroperasi dan meningkatkan alih-alih mengganggu lingkungan sekelompok strategis. Pesaing yang baik dapat membantu meningkatkan stabilitas industri dengan memahami aturan yang mengatur pasar dan dengan memegang asumsi yang realistis tentang industri dan posisi relatif sendiri. Dengan cara ini, kecil kemungkinan perusahaan akan memulai strategi yang tidak menguntungkan dan mengakibatkan persaingan yang tidak menguntungkan, seperti memicu perang harga atau praktik yang tidak menguntungkan. Pesaing yang baik dapat mendukung struktur jika berinvestasi dalam pengembangan produknya sendiri dan meningkatkan diferensiasi kualitas serta mengembangkan pasar daripada strategi pemotongan harga atau promosi yang bersifat konfrontatif. Dengan cara ini, hambatan untuk memasuki industri ditingkatkan karena pasar menjadi relatif terfragmentasi dan dampak dari suatu perusahaan atau pendatang baru berkurang. Industri farmasi global cenderung memiliki struktur ini, di mana undang-undang dan diferensiasi obat-obatan memungkinkan sejumlah besar perusahaan menengah untuk bertahan hidup di banyak pasar terkemuka. Selanjutnya, pesaing yang baik adalah perusahaan yang memiliki pemahaman yang jelas tentang kelemahan sendiri dan karena itu memberikan peluang bagi perusahaan lain di pasar. Dalam pasar perbankan Inggris setelah Big Bang, jelas terdapat kekurangan pesaing yang baik ketika setelah pasar dideregulasi, banyak bank clearing mengakuisisi berbagai kegiatan dan menawarkan gaji yang berlebihan di bidang yang tidak mereka pahami. Hasilnya adalah kelebihan kapasitas, laba yang anjlok, dan pelemahan industri perbankan Inggris secara umum. Pesaing yang lebih bijak akan lebih menyadari kekuatan dan kelemahannya dan akan menghindari usaha yang tidak hanya untuk melemahkan profitabilitasnya, tetapi juga merusak pasar secara umum. Pesaing yang baik akan memiliki tujuan yang dapat didamaikan, yang membuatnya merasa nyaman di pasar yang dilutinya. Kecil kemungkinan untuk membuat perubahan strategis yang besar dan toleran terhadap gangguan yang moderat. Jika kepentingan strategisnya moderat, persaing yang baik mungkin tidak melihat dominasi pasar atau mempertahankan posisi pasarnya sendiri sebagai tujuan utama. Jika berada di bawah tekanan, ia mungkin bersedia mundur dari pasar atau ketika dihadapkan dengan peluang yang lebih besar mungkin memilih untuk tumbuh di tempat lain. Nah, selanjutnya tujuan analisis kompetitor. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik dan metodologi tertentu yang kemudian dapat diadopsi dan diadaptasi untuk meningkatkan kinerja Anda sendiri. Nah, benchmarking biasanya melibatkan 4 langkah utama seperti yaitu memahami pasar, memahami landscape persaingan dan posisi perusahaan dalam pasar. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi oleh pesaing. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang keempat, mengantisipasi tindakan pesaing, dan mengembangkan strategi untuk menangkalnya. Metode analisis kompetitor. Yang pertama, analisis SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pesaing. Analisis Porter 5 Force, menganalisis kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk pengganti, ancaman pendatang baru, dan intensitas persaingan industri. Yang keempat, penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar untuk mengumpulkan data tentang produk, harga, promosi, dan distribusi pesaing. Dan yang keempat, monitoring media sosial, memantau aktivitas pesaing di media sosial. Dan manfaat analisis kompetitor ini
adalah untuk peningkatan kinerja, membantu perusahaan meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, dapat mengambil dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik terkait strategi bisnis. Yang ketiga, pengembangan produk yang lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik daripada pesaing. Dan yang terakhir ini peningkatan daya saing, membantu perusahaan meningkatkan daya saing di pasar. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami dan akan saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudari Nela Fernanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni Anggraini yang telah menyampaikan diskusi atau materi dari kelompok 3. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.